Oke, sekarang kita main logik ya. Ternyata di dunia itu tidak serta-merta orang baik akan dapat seluruh kebaikannya, dan gak semua orang jahat dapat seluruh kejahatannya. Seorang ibu yang kemudian berkorban untuk anaknya. Misal contoh ya, ada seorang ibu yang dia hamil 9 bulan, 10 hari, susah banget, dia benar-benar harus jaga kehamilannya, makan makanan yang bergizi, jaga anaknya di dalam perutnya, diajak ngobrol terus setiap waktu, susah banget sampai harus ngerjain urusan-urusan rumah tangga. Tiba-tiba pas kemudian dia melahirkan, dia meninggal. Ibunya meninggal apa? Ibunya meninggal. Ibu meninggal. Anaknya lahir. Pertanyaannya, fair nggak sih? Dia ninggalin kemudian anaknya dalam kondisi kemudian seperti itu, dan dia tidak bisa menikmati dalam tanda kutip sesuatu yang dia investasikan. Oke. Maka orang-orang akan bilang secara fitrah, dia sudah bahagia di sana. Oh. Kita nggak tahu konsep di sananya apa ya, tapi iya. dia akan lebih bahagia di sana. Baru bisa kita terima. Oke, itu fair. Berarti surga tuh logis sebenarnya. Logis. Secara logis surga itu adalah sesuatu untuk add up segala sesuatu yang nggak add up di dunia. Segala sesuatu yang nggak match di dunia itu akan match di surga, ya kan? Sebaliknya orang jahat. Penembakan Christchurch, 49 orang meninggal ditembakin ketika sholat Jumat. Nah, bayangin ya, setiap kemudian orang itu kan punya bapak dan punya orang meninggal di sana kan adalah saudara bagi orang yang lain. Ada yang mungkin ada orang yang cari nafkah, ada orang yang disayangin dan segala macam. 49 orang mencari keadilan atas orang-orang yang tercintanya yang wafat di situ. Bayangin ya, ada nih ketangkep nih orang yang menembakin nih. 49 orang ngantri nih di belakang nih. Keluarga-keluarganya tadi ya. Iya, yang satu bilang, aku pengen keadilan. Oke, keadilan apa yang kamu minta? Harus hukuman mati. Karena hukuman terberat adalah hukuman mati. Karena bapak saya mati, saya pengen dia mati. Oke, dikabulkan. Pertanyaannya, berapa kali manusia bisa mati? 1 kali. Yang 48 yang lain? Nggak dapat keadilan. Nggak dapat keadilan. Maka konsep neraka menjadi konsep yang logis. Pantesan mati dihidupin lagi itu. Betul. Ya. Makanya menjadi logis kan? Orang kan bilang, dia akan lebih menderita di sana. Iya. Sana tuh di mana? Ya di sana. Sabar, saya belajar agama dulu. Iya juga ya. Logis kan? Di Padang Mahsyar itu katanya ada 3 golongan yang Allah panggil langsung masukin ke neraka. Betul. Iya, jadi terus saya waktu dengerin saya takut. Iya, Jadi, pembaca Quran. Betul, pembaca Quran yang Mujahid yang jihad dan sama tukang yang sedekah. Tukang sedekah. Yang mana kalau mereka melakukan ini semua tuh hanya untuk mencari duniawi, hanya untuk ini itu tuh Allah langsung panggil, Allah katakan dia bohong, malaikat semua bilang kamu pembohong, langsung dilempar ke neraka. Dan ditarik, diseret di mukanya. Dalam hadis diseret di mukanya. Jadi mukanya yang di bawah gitu ya? Ya, mukanya di bawah diseret. Karena tadi dia baca Quran untuk dunia, dia sedekah untuk dunia. Definisi menjual agama. Menjual agama. Tolak ukur menjual agama dan tidaknya tuh di mana? Keuntungannya untuk diri sendiri. Keuntungan itu maksudnya apa? Jadi benefitnya untuk diri sendiri. Makanya dalam hadis tadi dia dikatakan, apa yang kau lakukan supaya engkau mendapatkan ridhoku, kata Allah. Maka dia bilang, aku membaca Quran siang dan malam untuk mendapatkan ridhomu ya Allah. Allah bilang, bohong. Kamu melakukannya untuk dibilang manusia kamu itu qori. Kamu melakukannya supaya dibilang manusia bahwa kamu tuh pintar baca Quran. Kamu sudah dapat di dunia, sekarang kamu pergi. Diseret, kemudian palanya di atas palanya masuk neraka. Nah, jadi benefitnya untuk dia. Yang kedua, sedekah. Aku sudah sedekahin hartaku siang dan malam, semuanya untuk engkau ya Allah. Allah bilang, bohong. Kamu sedekah supaya kamu dibilang kamu dermawan, dan kamu dibilang kamu suka nolongin orang. Dia diseret masuk neraka. Yang terakhir, mujahid. Aku berperang menumpahkan darahku karena engkau ya Allah. Allah bilang, bohong. Engkau cuma pengen dibilang berani, engkau pengen dibilang keren, engkau kemudian pengen dibilang sebagai pahlawan. Masuk neraka. Jadi benefitnya untuk dirinya sendiri. Jadi zaman dulu literally ulama su atau orang yang menjual ayat adalah orang-orang yang datang ke pintu penguasa, lalu kemudian menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal untuk kepentingan penguasa dan mendapatkan uang dari situ. Itu yang dimaksud dengan lias tarubihi samanan kolilan. Dia menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Oh gitu. Jadi memutarbalikkan ayat karena dia punya otoritas gitu kan. Orang jadi ikut halal kok, padahal sebenarnya itu nggak boleh ya. Betul, dan itu ada kepentingan waktu itu adalah kepentingan politis. Iya. Makanya